Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali di kebun kakao hasil sambung samping yang berumur sekitar 3-4 tahun, dan saat ini adalah berada di masa menuju panen raya. Dan untuk saat ini tanaman ini berada sebenarnya pada akhir musim, karena buahnya tidak lagi terlalu banyak, telah banyak dipanen. Dan hari ini saya mau melakukan pemangkasan produksi untuk persiapan pembungaan pada bulan Januari nanti. Dan alat yang saya gunakan, karena pohonnya pendek, saya hanya menggunakan gunting pangkas. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Aktif Panjigo. Oke, jangan lupa untuk di subscribe. Oke, mantap kakaonya. Oke, perlu saya jelaskan bahwa untuk kakao berproduksi di atas 3 tahun, kita telah melakukan pemangkasan untuk produksi. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam tanaman kakao yang berproduksi di atas 3 tahun atau bahkan di atas 4 tahun. Yang perlu kita keluarkan adalah cabang cupon, yaitu cabang yang tumbuh dari pada bagian bawah, bahkan tumbuh dari biasanya telah dekat dengan permukaan tanah. Ini harus kita hilangkan. Kemudian cabang air yang tumbuh dari pencabangan, kemudian pada bagian batang utama, ini harus kita keluarkan. Kemudian batang cacing atau cabang cacing, di mana cabang cacing ini adalah biasanya hanya maksimal memiliki 3 daun. Kemudian untuk cabang selingkuh atau cabang yang saling tinggi antara satu tanaman dengan tanaman lainnya. Kemudian percabangan yang perlu kita lihat di dalam tanaman kakao untuk tanaman dewasa itu tentang cabang balik. Biasanya cabang yang menuju ke sebelah atau ke timur itu balik ke sebelah barat. Nah, ini adalah cabang balik. Kemudian cabang yang terserang hama dan penyakit, nah ini yang harus kita keluarkan. Ini perlu kita lakukan untuk pemangkasan produksi pada tanaman kakao, yaitu untuk memancing permukaan kembali, pembukaan untuk periode panen, masa panen berikutnya. Oke, kita akan lihat di mana cabang-cabang harus kita keluarkan, dan ini penting untuk kita ketahui untuk tanaman kakao. Oke, kita lihat dulu mana cabang akan kita keluarkan. Nah, inilah cabang cupon yang saya maksud, cabang yang tumbuh dari atas permukaan tanah, ya kita keluarkan. Kemudian ada ini juga bisa disebut dengan cabang air, dan juga biasanya jadi cabang cupon. Nah, ini harus kita keluarkan juga. Nah, hasil pangkasannya kita potong dan kita letakkan di bawah potong. Ini juga yang harus kita keluarkan. Ini sangat rimbun, dan ini pastinya akan mengganggu pembungaan nanti. Ini ada cabang air dan cabang cupon.
ada gulma, tanaman yang merambat. Kalau tidak dikeluarkan pasti akan mengganggu. Ini ada cabang air. Ini ada buah yang sudah perkembangan yang baik, kita buang saja. Oke, kita pindah ke tanaman lain. Ada cabang airnya. Nah, ini kita lihat ada yang saya sebut dengan cabang selingkuh, yaitu cabang dari tanaman satunya. Ini tanaman satu telah saling tindih dengan tanaman yang satunya. Ini. Oke, kita jalan lagi. Kita mau cari cabang yang disebut dengan cabang air. Nah, ini banyak cabang air yang ada. Harus kita kan seperti ini. Harus kita hilangkan. Ini cabang cacing kita temukan. Biasanya cabang cacing ini hanya maksimal 3 daun. Nah, ini cabang cacing hanya ada 1 daun. Ini harus kita hilangkan saja. Nah, ini ada cabang air, harus kita hilangkan. Oke. Di dalam pemangkasan kita perlu perhatikan, jangan sampai kita memangkas percabangan yang menghindari cahaya matahari langsung yang menuju ke jorget. Nah, ini di jorget, yang jangan sampai percabangan di bagian atas itu terlalu dibersihkan sehingga matahari itu bisa langsung menuju ke bagian percabangan di mana terjadi banyaknya muncul bunga. Apabila itu terjadi, sehingga akan mengakibatkan bunga gugur. Ini banyak cabang airnya, kita hilangkan saja. Ini ada cabang air. Oke. Nah, ini cabang air yang memang harus kita keluarkan. Nah, memang kalau ini adalah tanaman jenis MCC 02, biasanya percabangan yang tidak produktif itu hanya sedikit. Kita hanya menghilangkan cabang-cabang air saja. Nah, seperti ini cabang-cabang air. Ini harus kita hilangkan. Ini cabang air. Jangan sampai kita memotong percabangan yang produktif. Banyak cabang yang tidak produktif harus kita lakukan. Dan setelah terjadi oke, sedikit telah terlihat. Dan ini cabang-cabang yang menggantung, ini biasanya telah menggantung. Ini dari sini yang telah menggantung. Nah, ini kita pangkas saja. Pangkas saja. Dan ini cabang tidak
produktif, cabang tidak produktif ini kita cama air. Nah, ini kita hilangkan saja sebenarnya, tapi karena percabangannya ini adalah percabangan yang tidak produktif, sudah menggantung ini. Karena ini masih ada buah yang dihasilkan, ini saya tidak pangkas. Cabang air. Dan ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh MCC 02. Percabangan produktifnya itu sangat jelas terlihat, dan kita hanya perlu hilangkan cabang-cabang air saja. Kemudian cabang-cabang yang tidak berfungsi ini terlalu banyak, kita hilangkan saja sebagian. Ini cabang-cabang air yang muncul. Nah, ini adalah cabang cacing. Terlalu banyak cabang cacing yang ada. Ini cabang yang tidak produktif kita angkat. Sebenarnya telah banyak cabang selingkuhnya. Nanti saya akan lepaskan. Yang penting teman-teman yang menyaksikan video ini dan apabila memiliki tanaman kakao pada pemangkasan produksi, ini harus dikeluarkan. Ini termasuk cabang cacing. Nah, sepertinya ini adalah cabang balik. Kita lihat ini sebenarnya percabangannya menuju ke barat, tapi ini cabangnya rantingnya telah menuju ke bagian timur. Nah, ini kita lepaskan saja. Telah balik ke arah. Nah, ini cabang telah menggantung. Ini kita hilangkan saja. Dan perlu diingat bahwa hasil-hasil pangkasan jangan lupa untuk diletakkan di bawah pohon. Ini. Hasil pangkasan kita kumpul di bawah pohon agar supaya gulma yang tumbuh di dekat pohon itu akan terkendalikan. Oke, mungkin demikian apa yang bisa sekedar saya bagikan pada hari ini. Kalau tidak maksimal, nantilah kita akan ulangi untuk video-video berikutnya untuk lebih baiknya. Karena ini
tengah hari, cahaya matahari sangat terang, sehingga video yang dihasilkan juga seperti tidak maksimal. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, Takwim Panjoy Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.